Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini menimbulkan persoalan yang berlanjut, yaitu produksi sampah yang sangat melimpah. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 67 juta ton sampah pada tahun 2019. Dan jumlah ini akan terus-menerus meningkat jika kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap sampah dan lingkungan. Pada tanggal 1 Januari 2020 kemarin, Indonesia dilanda musibah banjir. Dikutip dari republika.co.id, dalam 2 bulan terakhir terjadi hujan dengan intensitas tinggi hingga menyebabkan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Banjir paling parah terjadi akibat hujan di malam penghujung tahun 2019. Pagi pertama pada tahun 2020 menyebabkan 24 daerah di Jakarta terendam banjir selama kurun waktu kurang lebih 6 hari, hingga mengakibatkan 53 orang meninggal dunia. Penyebab banjir di Jakarta adalah karena curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang sudah jenuh sehingga tidak bisa menyerap air. Solusi dari pemerintah adalah membuat saluran air seperti kali dan sungai buatan agar air dapat mengalir dan tidak menggenang. Yang namanya sampah itu pasti tiap tahun demi tahun pasti itu jadi masalah. Karena apa yang tadi yang disebutkan karena kurang kesadaran dari masyarakat. Jangan nyalahin pemerintah banjir pemerintah padahal presiden salah. nya padahal mah saha deui urang-urang keneh. Sebagian masyarakat tetap saja menyalahkan pemerintah perihal banjir yang terjadi. Padahal seberapa banyak pun solusi yang pemerintah lakukan, jika kesadaran masyarakatnya sendiri kurang, maka akan tetap sia-sia, bahkan nyaris tidak berguna. Namun, di balik banyaknya masyarakat yang menyalahkan pemerintah, masih ada sosok yang masih peduli terhadap lingkungan, yang membuatnya terkenal dan menjadi tokoh inspiratif. Beliau dikenal sebagai manusia gorong-gorong. Mang Uha sareng Mang Uha kumaha? Damang Mang Uha. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan nami Mang Uha sareng Mang Uha teh mirip. Apakah saudara atau napi kumaha tah? Yang namanya Oma itu panggilan dari anak-anak Oh, aja, iya. teman. Ari nami asli Mang Olis nama saya. Pami Mang Uha. Ai papanjang nama Asep Nugraha. Mandi panggilna uha wae. Janten nya teka telah sadayana uha we ka mana-mana uha. Itu panggilan sehari-hari di daerah asli. Ayeuna nami Asep mah teu tararangeun. Janten angges we uha we sadayana. Henteu ieu. Tah ieu mulai saling kenalna ieu mah di tahun sabaraha atau napi ti alin emang sasarengan? Karena kenal sih pasti kenal karena kan satu RW, kita satu daerah, jadi nggak mungkin kalau tidak kenal dari kecil gitu kan. Nah itu kebenaran kan kita satu daerah, jadi dari kecil juga udah kenal gitu. Masalah misalkan dia punya kerjaan, kadang dia ngajak gitu kan. Kita punya kerjaan, diajak bareng-bareng. Nggak saling kemana bareng-bareng kerja. Nah sih buat nyaman gitu ngelakukan kegiatan eta. Ayo hama ya buat masyarakat mah oke lah, nggak apa jadi enak gitu buat uhama. Yang penting mah uhama buat masyarakat siap adek kumaha ge di dieu. Ai cek batur mah nya jiji naon sebagai uhama teh jiji. Pami iya kan eta tos lami eta tos beberapa kali lebat. Pernah teu pas lebat saking parahna eta safety tank anu dilebetan sampai hese tuang. Itu uhama langsung emang kantos abdi tahun 2000 kantos muntah mah 16 emang laras abdi kapungkur emang laras karena eta awalan 2016 awalan mulai benar-benar turun. Da asalnya ngambilnya dari atas. Cuman pakai alat gitu kan. Nah,
tahu-tahunya yang nama alat itu kan jadi nggak bisa ketarik sampahnya ke atas. Tidak maksimal ya. Nah, jadi emang air turun tapi si sampahnya kedorong ke depan otomatis gitu kan. Otomatis kan bisa macet lagi yang di depan. Nah, jadi abdi sareng UHT gaduh inisiatif ka Pungkur teh nyaeta kumaha ieu carana jik ieu teh geus cenah urang teuleuman cenah gitu. Teuleuman cek abdi teh nyarewas kan, sugan teh heureuy gitu kan. Ya sok atuh kela orang cari heula tarajena cek abdi teh nya cari tangga heula. Nya abdi mirana tangga ka Pungkur teh. Emang tangga dilebetkeun teh naik deui ka luhur amun teu urang. Mun teu pageuh eta kan biasa ieu oge si eta ngakibatkeun ieu oge ka anjeunna teh. Fatal ka manguhana ya. Nah, otomatis diakalan nganggo tangga abdi dicepeng pageuh nya ieu turun sugan teh ukur turun ukur kitu bade kitu sugan teh bade dian dikorekkan. Nya anjeunna langsung nyelam gitu ke bawah. Anjeunna teh langsung kahandap turun. Ya, alhamdulillah Tapi alhamdulillah janten jarakna aya lama gitu. Jarak ti menat ka menatna deui teh. Ya, oh berarti kudu kieu gitu kan. Kami ya pas lebat ka eta kan ai septic tank mah bau berarti pernah tuh pas lebat ngarasa mual atau napi ieu kan malahan sampai abi baca-baca di internet mah malahan sampai tiasa pingsan di lebat. Biasa. Alhamdulillah. Emang eta kan ngandung kayak gas juga nya, cuman abdi kan sistemnya janten teu langsung Turun. asal sagawayah jual enak lebat kitu henteu. Janten dibuka heula si tutup split tank ya biarin dulu gitu kan ya, diantep heula terus dicanakan heula sampah nu di luhur. Nah, otomatis kan nguap ke atas terus ngebuang. Nah, sudah bersih nu di atas baru dia nyelam Turun. gitu, turun. Itulah Mang Uha dan Mang Oho yang selalu siap dan merelakan waktu serta kenyamanan mereka untuk kenyamanan masyarakat. Setelah terkenal pun, mereka tidak ingin memanfaatkan ketenarannya untuk diri sendiri, melainkan ingin memanfaatkan ketenaran tersebut untuk merangkul masyarakat, melaksanakan kerja bakti membersihkan Sungai Cicadas yang sudah tercemar sangat parah. Pengen kerja bakti lah nanti hari Jumat ya, Jumat apa nggak tahu, belum ada utusan gitu. Ini mau pengen dibersihin sama Sengaja mau di Bandung. itu, sengaja supaya air besar bisa ini dari kelurahan semuanya suka ada yang ini yang ngerjain apa di sini. Biar apa di Bandung? Buat airnya supaya besar, nanti airnya tarik gitulah cairnya. Oh, jadi penuh dulu di pusat. Di pusat dulu. Menurut warga setempat, Sungai Cicadas sudah hampir 20 tahun tidak ada pengerukan dari pemerintah Kota Bandung yang mengakibatkan sungai kian hari kian dangkal, sehingga air sungai mudah meluap ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dan mengakibatkan banjir yang cukup parah bagi Cicadas dan sekitarnya. Tujuan Mang Uha dan Mang Oho merangkul masyarakat untuk kerja bakti hanya ingin menanggulangi banjir yang sering terjadi. Begitu banyak kebaikan yang dapat dijadikan teladan dari Mang Uha dan Mang Oho. Namun, masih saja ada yang berpendapat bahwa Mang Uha dan Mang Oho hanya panjat sosial demi kepentingan pribadi. Padahal, keluarganya sendiri pun tidak tahu jika Mang Uha sering membersihkan gorong-gorong. Terang Mang Uha sok ieu sok kanu gorong-gorong gitu. Emak sok terang uha kanu gorong-gorong gitu. Gorong-gorong yang mana? Nya uha sok turun kanu gorong-gorong, apa henteu? Ente apa? Ya udah mama tak apal. Tak apal mah. Enggak apa. Tahu-taunya kalarieu we. Ada di rumah, ketakutnya mak jatuh. Nggak ada yang ribut-ribut. Nggak manguha. Ada yang diriung-riung katanya nya. Kenapa ada diriung-riung? Mate keluar dari jalannya ikut-ikutan. Lihat sana ada di Balai kota, wali kota. Lain dia Di pos. Nya dirontokan. Cenah masuk ke orong-orong. Mak takut mati. Takut kesorot air ya. Pernah segini airnya berus. Katanya tuh, mama nggak tahu. Mak nangis lihat anak gitu. Mak jalannya beringkut ke sana.
Ai sangka emak diambil polisi, dikejar polisi. Ai kata anu lain teh cenah enggak. Kata Pak Wali lah, bukan diambil sama polisi. Mau diberi penghargaan. Meni alah emak, meni jadi teh jingke gue ingkul dan emak. Sugan teh Kata apa mah ge. uan pengabejaan ke emak. Banyak sekali manfaat yang didapatkan Mang Uha dan Mang Oho karena viral, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Terselip pertanyaan besar bagi kami, yaitu siapakah sosok yang memviralkan video tersebut? Nah, kalau info yang dari saya tahu dari Mang Uha sama Mang Oho nih, Ya, Bapak yang pertama nge-viralin atau gimana ini? iya. Jadi waktu itu teh tanggal 28 Desember saya juga belum kenal sama Mang Oho belum kenal. Terus dapat videonya saya dapat dari teman SMA. Cuman infonya masih simpang siur, ini lokasi di mana gitu. Kenapa saya waktu itu posting di sosmed, karena memang saya kebetulan kuliah di kesejahteraan sosial. Jadi kalau ada kegiatan yang berbau sosial terus yang unik-unik, saya memang suka posting di sosmed saya pribadi. Terus kebetulan saat itu baru pertama kali saya melihat ada seorang manusia yang mau masuk ke dalam saluran septic tank gitu ya. Masuk yang baunya aja juga kita mah nggak akan kuat kan. Dia masuk ke dalam, terus saya memang mau secara pribadi mau mengapresiasi lah. Saya posting nggak lama, banyak yang komen, terus teman-teman ternyata banyak yang ngasih tahu, oh itu mah Mang Uha, itu mah di Cicadas katanya. Terus termasuk teman dekat saya ada 2 orang yang bilang itu mah suka bantuin di rumah benerin genteng, katanya dulunya tukang beca. Beberapa orang bilang Mang Uha berarti valid nih, benar di Cicadas. Ya udah, sok saya mau ke sana. Kebetulan itu udah malam hari Sabtu. Ya udah, saya besok Minggu pagi saya mau ke sana, mau ketemu. Oke. Nah, di saat itu paralel juga saya posting itu, sejam kemudian tuh udah banyak yang repost. Si postingan videonya udah banyak di repost orang, banyak di repost teman-teman yang ya influencer, selebriti juga, ya followersnya banyak gitu. Termasuk Teh Rina Nose nge-repost, Info Bandung, terus termasuk media udah pada ngeposting gitu, kompas.com, Tribun Dabar, rame. Nah kebetulan di Twitter juga saya memang posting, di Twitter juga sama. Di Twitter mah kan untuk nge-repost gampang, tinggal ngeklik retweet, jadi cepet banget penyebarannya. Ya udah. Nah saat itu juga yang di Twitter saya memang nge-mention ke Pak Wali Kota. Lalu bagaimanakah tanggapan warga setempat mengenai hal yang dilakukan oleh Mang Uha dan Mang Oho? Pendapat Kang Agus atas anu dilakukan ku Mang Uha sareng Mang Oho teh kumaha tah? Ya, abdi salaku warga Cicadas khususna Jalan Haji Syahroni RT 3 RW 3 ninggal viral pertos kamari Uha Oho nya ngaros bangga lah, istilahnya tiasa ngangkat minimal lingkungan setempat lah. Kang Agus teh laras anu ngaviralkeun sareng ngavideokeun anu video viral kamari. Apami sebatkeun nu miralkeun abdi sanes, nanging upami anu videokeun laras abdi. Begitulah tanggapan dan apresiasi warga setempat tentang hal yang dilakukan Mang Uha dan Mang Oho. Mang Uha pun bekerja sama dengan kelurahan untuk membuat program membersihkan sungai Cicadas. Lalu, bagaimana tanggapan lurah setempat tentang Mang Uha dan Mang Oho? Pendapat saya mengenai Mang Uha dan Mang Oho, saya sangat mengapresiasi sekali karena masih ada warga yang peduli terhadap lingkungannya. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa menjaga lingkungan ini adalah sebagian tugas dari pemerintahan, tapi masih ada warga yang sangat peduli dengan lingkungannya. Seperti contoh, kadang kita sekarang ya untuk menggerakkan kerja bakti aja itu sangat sulit. Nah, ketika kita akan kerja bakti itu kita meraih masyarakat untuk ikut berpartisipasi turun langsung itu sangat sulit, karena banyak masyarakat yang berpikir itu adalah tugas pemerintah. Apalagi di kelurahan juga kita ada petugas kebersihan, jadi menganggapnya sudah ada dari pemerintah gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya Mang Uha Mang Oho ini yang sangat peduli sangat kepada lingkungannya,
Semoga dapat meningkatkan gitu, mengajak motivasi bagi warga sekitar untuk lebih menjaga dan peduli terhadap lingkungannya. Sangat banyak masyarakat yang masih kurang peduli ke lingkungan, yang masih buang sampah sembarangan. Nah, tanggapan Ibu bagi masyarakat yang sering buang sampah sembarangan sama harapan Ibu untuk masyarakat? Ya, kalau tanggapan saya sih sangat menyayangkan ya, masih banyak masyarakat yang buang sampah ke kali, ke sungai ataupun sembarangan gitu. Karena saya sebelumnya sekitar bulan September gitu ya, ada program Pawali yaitu kegiatan Mampak Hujan, di mana kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut musim hujan dengan cara membersihkan sekitar kali, sedimen, gorong-gorong gitu. Saya pun ikut terjun langsung membersihkan kali, dan saya ketika itu saya miris juga. Ketika saya langsung turun ke kali itu banyak sekali sampah, khususnya pembalut gitu ya, pampers juga. Saya sangat menyayangkan lah, loh masih banyak warga yang seperti ini. Dan kali itu setiap hari dibersihkan oleh petugas gorong-gorong dari kelurahan. Ketika kita bersihkan, besok paginya masih ada. Dan saya bertanya juga ke petugas gorong-gorong, itu selalu seperti itu setiap hari gitu. Jadi kan sangat menyayangkan ya. Jadi yang membersihkan, yang membuang terus ada gitu. Berikut merupakan pesan untuk masyarakat dari Mang Uha, Mang Oho, dan pemerintah setempat. Ninggal batur mah geuning asa lamun banjir kitu aya nu mengpet asa mengeluh wae ka pemerintah gitu. Nah, eta salah. Ulah ngeluh ka pemerintah mun tiasa mah kurang-urang keluarga kumpul jeung warga kumaha. Nah, eta kudu sebenarnya mah ku kasadaran kene warga lah, masyarakat kene. Ayo mah di dieu mah tos aya nu kumaha ieu? Nya nyuhunkeun heula izin heula ka RT ka RW na. Cek itu nya sok ka nya didamelkeun ka mah henteu ieu untuk juga batur lah. Misalnya izin harus kesadaran masyarakat, harus gotong royong tuh itu yang perlunya itu. Jadi kita jangan mengandalkan oh ini ada tugasnya nih pemerintah, oh kita mah diam aja dan juga pasti ada yang bersihin. Itu salah itu sebenarnya mah. Ya, alhamdulillah lah dengan adanya Mang Uha yang rela gitu ya membersihkan kali yang tersumbat. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga gitu, karena ini menjaga kebersihan bukan hanya PR pemerintah, tapi perlu juga partisipasi dari masyarakatnya gitu. Dengan hadirnya Mang Uha dan Mang Oho seharusnya bisa jadi tamparan untuk kita semua. Mungkin membuang satu sampah merupakan hal yang sepele. Bagaimana jika semua orang melakukan hal yang sama? Ingat, sampah yang Anda buang bisa menimbulkan derita bagi orang lain. Mulailah untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?